Presiden Jokowi telah menaikkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang jaminan kesehatan. Sesuai ketentuan baru ini, BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Pemerintah mengeluarkan ketentuan baru tentang jaminan kesehatan. Sesuai ketentuan baru atau Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 ini, BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin membantah pemerintah akan menghapus kelas 1, 2, dan 3 dalam program BPJS Kesehatan. Menkes menyatakan kelas BPJS tidak dihapus, tetapi standarnya disederhanakan. Standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih baik. Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah Bapak Presiden tanda tangan. Kapan tuh Pak ditandatangani? Masuk ke saja belum tanya. Di pasal 1 ayat 4B Perpres nomor 59 tahun 2024 disebutkan, kelas rawat inap standar menjadi standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima peserta BPJS. Dalam kelas rawat inap standar terdapat 12 kriteria. Di antaranya setiap ruang rawat inap harus memiliki struktur bangunan yang kuat, memiliki ventilasi udara, pencahayaan, dan pengaturan suhu. Setiap tempat tidur dilengkapi dengan nakas atau lemari kecil, serta sistem panggilan ke perawat. Setiap ruang maksimal diisi 4 tempat tidur dan memiliki kamar mandi di dalam ruangan. Dirut BPJS Ali Gufron Mukti menyatakan sampai Juni 2025 mendatang sistem yang berlaku tetap sama, sedangkan iuran baru ditentukan setelah penerapan kelas rawat inap standar yang nantinya akan dievaluasi. Sampai sekarang nanti sampai 30 Juni 2025 ya, saya kira masih tetap sama ya dengan apa yang ada di sini karena di Perpres sebelumnya itu khusus tentang kelas itu kan sudah ada ya. Tetapi untuk yang katakanlah mereka yang memiliki gaji ya, pendapatan gaji atau kita istilahnya itu peserta penerima upah, itu jelas sudah 1%, pemberi kerjanya 4%, gitu. Yang belum sama itu iurannya ini kan yang peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja gitu. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI khawatir penerapan KRIS akan membuat kelompok kelas atas berpindah dari sistem JKN. Sistem KRIS dikhawatirkan YLKI akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta jika terjadi migrasi dari kelompok ekonomi kelas atas. Nah ini yang kemudian menjadikan kelasnya yang sepertinya diinginkan sama rata sama rasa. Saya kira tidak semudah itu untuk kemudian diatur, walaupun kita belum tahu di berapa sebetulnya tagihan-tagihan atau iuran yang ditentukan untuk JKN. Tapi dari awalnya udah bisa kelihatan kelompok konsumen tertentu yang bisa membantu JKN akan berpindah ke asuransi komersial yang kemudian menjadi kebiasaan yang dia lakukan. Sistem kelas rawat inap standar akan diberlakukan di seluruh rumah sakit paling lambat 30 Juni 2025 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Kesehatan membantah ada penghapusan kelas dalam sistem kelas rawat inap standar atau KRIS, tetapi hanya menyamakan pelayanan kamar inap. Lalu bagaimana kekhawatiran akan merugikan para peserta kelas 1 BPJS? Kami akan bahas bersama Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Dr. Syahril. Ya, selamat malam Mbak Brisya. Selamat malam Pak Syahril, kalau dengan penerapan KRIS aturannya menyebutkan bahwa berlakunya paling lambat 30 Juni tahun depan. Nah, tapi transisinya ini seperti apa disiapkannya untuk para peserta BPJS Kesehatan saat ini menuju ke KRIS tahun depan? Ya, terima kasih. Jadi BPJS ini atau Jaminan Kesehatan Nasional ini kan berproses sejak tahun 2004 yang lalu Mbak ya. Nah, diharapkan ini semakin hari semakin baik. Nah, setelah perjalanan sekian lama ini ada evaluasi perlunya dibuat kelas rawat inap yang standar. Urgensinya adalah agar pelayanan medis maupun non-medis itu dapat dirasakan sama merata bagi seluruh peserta BPJS. Gitu Pak ya. Nah, ini sebetulnya sudah dimulai 2023, di mana proses ini dimulai dengan uji coba, survei, dan seterusnya.
Nah, dengan keluarnya Perpres 59 tahun 2024 ini mengisyaratkan kita sudah harus mulai dan paling lambat diberlakukan adalah 1 Juli tahun 2025. Oke. Nah, di Indonesia ada 3.060 rumah sakit, Mbak ya, yang nanti masuk dalam eh, kriteria ini, di mana mereka harus menggunakan 60% tempat tidurnya bagi rumah sakit pemerintah dan swasta itu 40% harus memenuhi standar KRIS, Oke. yaitu 12 kriteria itu, Mbak. Ya, nah dengan 12 kriteria yang diharapkan ini jadi perbaikan, tapi pertanyaan berikutnya adalah kalau sekarang kan BPJS Kesehatan ada peserta kelas 1 sampai 3. Nah, kekhawatiran yang muncul dari masyarakat pasca adanya pengumuman itu adalah kalau membayar kelas 1 atau peserta kelas 1 nantinya seperti apa bedanya? Toh nantinya akan ada standar yang sama. Itu bagaimana menjelaskannya Pak Syahril? Ya, betul. Jadi untuk sampai saat ini, sampai nanti ditetapkannya adanya evaluasi iuran sekaligus evaluasi tarif, maka iuran itu selama ini sama, Mbak ya, tarif itu sama, Ya. dan ini berlaku kepada seluruh peserta BPJS. Artinya, peserta BPJS yang tadi yang kelas 1, kelas 2, tetap dapat masuk di dalam rumah sakit dengan kelas itu, tapi betul-betul memenuhi kriteria yang 12 tadi. Ya. Nah, hanya saja yang khusus kelas 3 dengan keluarnya 12 komponen atau kriteria ini, maka diatur lebih. Artinya maksimal satu ruangan hanya boleh 4, kamar di dalam, dan seterusnya. Sehingga untuk yang kelas 3 ini, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Menteri Kesehatan, itu seolah-olah naik ke kelas 2. Fasilitasnya sama gitu loh, Pak ya. Oke, jadi upgrade untuk yang kelas 3, tapi untuk 1 dan 2 bisa masuk Tetap. sesuai kelasnya ya, begitu ya? Ya, tetap artinya itu tetap mendapatkan fasilitas itu dengan 12 kriteria tadi, Mbak. Lalu bagaimana dengan kesiapan rumah sakit pada saat penerapannya nanti di masa transisi ini, Pak? Karena kalau kita tahu ada beberapa kasus juga mungkin Bapak pasti sudah mendengarnya. Ada yang harusnya maksimum 4 tempat tidur, tapi pada praktiknya 6 tempat tidur begitu karena keterbatasan ruang. Nah, ini antisipasi dan pengawasannya seperti apa agar tidak terjadi hal serupa? Ya, betul. Jadi sejak diumumkannya di tahun 2023, rumah sakit sebetulnya sudah harus menyesuaikan diri, mempersiapkan diri agar kelas rumah sakitnya memenuhi standar KRIS. Ya. Nah, untuk itu, kalau kemarin sudah dilakukan survei oleh Kementerian Kesehatan, itu ada 2.944, Pak ya, rumah sakit yang dilakukan survei selama 1 bulan, itu menunjukkan 81% atau 2.500 itu sudah memenuhi 12 kriteria. Nah, yang sisanya masih ada yang belum, baru 11, baru 10, baru 9, tetapi mereka tetap berproses agar menjelang tahun 2025 bulan Juni tanggal 30 itu dapat terpenuhi gitu, Mak. Iya, kalau tadi Bapak menyebutkan bahwa sebenarnya kalau sistem kelas 1, 2, 3 itu sama saja pembayarannya, ada upgrade untuk kelas 3, tapi fasilitasnya juga diharapkan akan lebih baik. Nah, apakah yang berbeda dengan pengelolaan BPJS Kesehatan yang selama ini sudah berjalan? Sebenarnya evaluasinya di mana kebijakan ini sehingga bisa menghasilkan fasilitas yang lebih baik dan pelayanan yang lebih baik? Ya, dari sisi layanan medis dan layanan non-medis, Pak ya. Jadi dalam Perpres 2024 nomor 59 ini kan mengatur ya, bagaimana kelas rawat inap itu distandarkan minimal. Harus memiliki 12 komponen tadi. Nah, untuk kelas 1, kelas 2 kan nggak ada masalah ya. Ya. Ada yang 1 kamar 2 orang, 1 kamar 3, bahkan ada yang 4. Tetapi yang kelas 3 masih ada beberapa rumah sakit yang 4, 5, bahkan 6 ya, atau 7. Ya, Nah, betul. untuk itu dengan kris ini diharapkan rumah sakit dapat memaksimalkan hanya 4 tempat tidur dalam satu ruangan dengan 1 kamar mandi di dalamnya, Mbak. Nah, sehingga yang kelas 3 ini jauh lebih nyaman, Ya. dan hasil survei yang kita lakukan juga begitu, Mbak. Jadi begitu masyarakat merasa nyaman, enak, dan memang merasa dihargai betul secara adil bagi rumah sakit yang melaksanakan KRIS di dalam uji coba itu, Mbak.
Kalau dari peserta pasti ingin ada pelayanan yang jauh lebih baik, tapi bagaimana Betul. dengan sisi rumah sakitnya, penyedia layanan kesehatannya? Apakah komponen pembayaran terutama untuk KRIS nanti itu sudah sesuai atau BPJS Kesehatan selama ini sudah bisa menyediakan pelayanan yang demikian? Karena kalau kita tahu kan keluhan sebelumnya adalah sebenarnya tidak cukup kalau secara hitung-hitungan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan dengan layanan yang diharapkan untuk masyarakat, sehingga banyak masalah misalnya antreannya lama atau ketersediaan tempat tidur dan sebagainya. Bagaimana Pak? Ya, tentu saja betul ya apa yang disampaikan tadi. Seperti yang disampaikan oleh Dirut BPJS tadi, Prof. Ali Gufron, bahwa bukan hanya kita evaluasi dalam sarana prasarana, dalam layanan medis maupun non medis, tapi akan dilakukan juga evaluasi dalam hal pembayaran, akan dievaluasi dengan tarif. Seiring dengan waktu dan kemajuan zaman, tentu saja harga berubah semua, ya. Tidak mungkin tarif ini tetap dalam sama dengan 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, sehingga dengan penyesuaian standar ini atau dengan diberlakukan KRIS ini, tentu saja nanti kita akan dilakukan evaluasi iuran maupun tarif gitu, Mbak. Tapi diharapkan juga iurannya tidak memberatkan, termasuk juga pelayanannya setara dengan apa yang diharapkan oleh para peserta Betul. BPJS Kesehatan dan KRIS nantinya. Terima kasih Dan- Pak Syahril. Ya, Muhammad terima kasih. Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan, telah berbagi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak.